Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang implementasi konsep pendidikan menurut Michela Borba. Pendidikan sebagai pembangunan kecerdasan moral. Kecerdasan moral adalah kemampuan memahami antara yang benar dan yang salah. Artinya, memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan etika tersebut, sehingga orang bersikap benar dan terhormat. Membangun atau menumbuhkan pendidikan kecerdasan moral sangat penting dilakukan agar suara hati anak dapat membedakan yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka dapat menangkis pengaruh buruk dari luar. Kecerdasan moral dapat dipelajari dan diajarkan pada anak mulai sejak balita. Jadi tantangan dari kecerdasan moral bukan hanya untuk mengetahui apa yang benar dan yang salah, tapi juga untuk berbuat serta melakukan tindakan yang benar. Pada segolongan populasi manusia terdapat sekelompok manusia dengan jumlah prosentase yang kecil menderita, mengalami sakit jiwa ataupun terkucil. Kelompok ini kemungkinan tidak mengerti yang benar dan yang salah. Hal yang terpenting dalam membangun karakter anak adalah bagaimana menciptakan pola hidup dan pola pikir yang sehat dalam kehidupan mereka sendiri dan pribadi yang ada dalam diri seseorang anak adalah cerminan dari apa yang diberikan orang tua ataupun orang dewasa yang mengisi kehidupannya. Jadi pendidikan kecerdasan moral menurut Borba, bagaimana kita mengajarkan proses pembelajaran moral supaya tetap berada di jalan yang benar dan agar selalu bermoral dalam bertindak. Maka cara untuk menumbuhkan pendidikan kecerdasan moral pada anak dituangkan dalam 7 langkah kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, langkah-langkah mengajarkan kecerdasan moral. Menurut Michela Borba, dalam mengajarkan kecerdasan moral terbangun dari 7 kebajikan utama yang dapat membantu anak menghadapi tantangan dan etika yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan kelak, sehingga bisa melindungi dari perilaku menyimpang yang bisa merugikan bagi dirinya sendiri. Semua itu dapat diajarkan, dicontohkan, disadarkan, serta didorong sehingga mampu dicapai oleh anak. Borba membagi 2 tahapan dalam mengajarkan kecerdasan moral. Untuk tahap yang pertama menjadikan 3 dari 7 kebajikan sebagai moral dasar, yaitu empati, hati nurani, dan kontrol diri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu empati. Empati itu adalah salah satu karakteristik yang kuat secara moral. Anak-anak cerdas adalah bahwa mereka empati dan prihatin tentang perasaan orang lain. Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan kekhawatiran orang lain. Yang kedua, hati nurani. Hati nurani dalam suara hati yang membantu kita membedakan hal yang benar dan yang salah, yang merupakan landasan yang kuat bagi kehidupan yang baik, kehidupan masyarakat yang baik, serta perilaku etika. Sikap orang tua sebagai pengajar moral sangat berperan penting dalam menentukan anak menjalani hidup sesuai etika yang berlaku. Dengan diterapkan pola asuh yang baik dan dapat mengarahkan perkembangan hati nurani. Tiga, kendali diri. Kendali diri berarti mengendalikan pikiran atau tindakan agar dapat menahan dorongan dari dalam maupun dari luar sehingga kita dapat bertindak dengan benar. Atau dalam pengertian lain, kontrol diri merupakan kemampuan untuk bertahan hidup. 4, rasa hormat. Rasa hormat berarti menghargai seseorang atau sesuatu. Rasa hormat mendorong orang memperlakukan dan menghargai manusia dengan baik. Jadi rasa hormat merupakan bagian dari kebajikan untuk mencerdaskan moral. Karena itu, menurutnya moralitas itu sangat mengkhawatirkan. 5, kebaikan hati. Kebaikan hati artinya menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Anak-anak yang telah mencapai kebajikan utama yang kelima ini menunjukkan satu karakteristik yang dikendalikan pedoman moral dalam diri mereka yang mengarahkan mereka berbuat baik terhadap orang lain. 6, toleransi. Kata toleransi sendiri didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan.
kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. 7. Adil. Keadilan membuat orang memperlakukan orang lain dengan pantas, tidak memihak dan benar. Karena itu, keadilan merupakan kewajiban utama dari kecerdasan moral. Keadilan adalah sesuatu yang mendorong kita untuk berpikiran terbuka dan jujur bertindak